Ciao Giornata, kali ini kita akan membahas berita tentang UEFA yang merilis nama pemain dan pelatih terbaik. Yang kedua ada Manchester United yang lagi-lagi alami nasib buruk. Yang ketiga ada derby panas di derby London. Dan juga yang terakhir ada fan West Ham United yang melempari Jesse Lingard dengan uang. UEFA resmi merilis 3 nama yang akan menjadi nominasi pemain terbaik UEFA 2021-2022. Ketiga nama tersebut adalah Karim Benzema, Thibaut Courtois, dan Kevin De Bruyne. Selain merilis 3 nama yang akan bersaing memperebutkan titel pemain terbaik Eropa, UEFA juga mengumumkan 3 nama pelatih yang menjadi nominasi pelatih terbaik UEFA 2021-2022. Karim Benzema masuk dalam nominasi pemain terbaik UEFA 2021-2022 setelah menjalani musim yang spektakuler bersama Real Madrid. Ia sukses mengantarkan Real Madrid merengkuh gelar La Liga dan Liga Champions di musim lalu. Berkat kegemilangannya di Liga Champions musim lalu, ia diganjar penghargaan pemain terbaik Liga Champions. Lebih hebatnya lagi, ia juga berhasil menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions musim lalu dengan torehan 15 golnya. Rekan setim Karim Benzema, yaitu Thibaut Courtois, juga masuk nominasi pemain terbaik UEFA 2021-2022. Tidak diragukan lagi, kehebatannya di bawah Mister Real Madrid sangat membantu Real Madrid untuk meraih gelar La Liga dan Liga Champions di musim lalu. Yang paling diingat tentu saja aksinya di final Liga Champions ketika menghadapi Liverpool. Ia tampil kokoh menjaga gawang Real Madrid dan menggagalkan sejumlah peluang dari para pemain Liverpool. Berkat penampilan impresifnya, ia terpilih sebagai Man of the Match final Liga Champions musim lalu. Satu nama terakhir yang mengisi posisi 3 besar adalah Kevin De Bruyne. Gelandang berkebangsaan Belgia ini sudah 3 kali beruntun masuk sebagai 3 besar nominasi pemain terbaik UEFA. Kevin De Bruyne tampil apik di lini tengah Manchester City musim lalu dan sukses mempersembahkan gelar Liga Inggris untuk timnya. Berkat performa apiknya, ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris di musim lalu. Sementara itu, di kategori pelatih, 3 nama yang masuk nominasi pelatih terbaik UEFA 2021-2022 adalah: yang pertama, ada Carlo Ancelotti yang sukses membawa anak asuhnya meraih trofi La Liga dan Liga Champions di musim lalu. Kemudian ada Pep Guardiola yang membawa Manchester City juara Liga Inggris untuk keempat kalinya dalam 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir ada Jurgen Klopp yang berhasil mengantarkan tim asuhannya meraih trofi FA Cup dan Piala Liga Inggris serta membawa tim asuhannya lolos ke final Liga Champions di musim lalu. Meski di laga puncak harus mengakui keunggulan dari Real Madrid. Pengumuman pemenang dari penghargaan-penghargaan ini akan dilakukan bersamaan dengan drawing fase grup Liga Champions 2022-2023 pada 25 Agustus di Istanbul, Turki. Pemenang akan ditentukan lewat voting yang dilakukan oleh para pelatih dan jurnalis di negara-negara konfederasi UEFA. Kira-kira, menurut kalian, siapa nih yang bakal menjadi pemain terbaik dan pelatih terbaik UEFA? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Belum hilang dari ingatan kita kejadian mengejutkan di game week pertama Liga Inggris ketika Manchester United dipermalukan tim tamu Brighton pada laga perdana Liga Inggris musim ini. Pada game week kedua ini, Manchester United lagi-lagi harus ketiban sial. Bertandang ke markas Brentford, Manchester United harus kembali menerima kenyataan pahit. Brentford tanpa ampun sukses membantai tim tamu dengan skor telak 4-0. Manchester United memang tampil sangat buruk di babak pertama. Sebaliknya, Brentford tampil kesetanan dan berhasil mencetak 4 gol di babak pertama. Pertama dan kedua Brentford tercipta karena kesalahan pemainnya sendiri. Berdasarkan statistik, MU memang unggul telak secara penguasaan bola. MU berhasil menguasai bola dengan persentase 67% berbanding dengan Brentford yang hanya menguasai bola dengan persentase versi peluang-peluang yang mereka dapat menjadi gol. Dari segi jumlah tembakan ke arah gawang, Brentford lebih unggul. Tim tuan rumah berhasil melakukan 7 tembakan ke arah gawang dari total 13 lesatan yang mereka catatkan. Sementara Setan Merah hanya melepaskan 4 tendangan ke arah gawang dari total 15 percobaan yang mereka lakukan. Seusai pertandingan, Erik ten Hag pun menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh supporter Manchester United. Saya sulit berkata-kata, memulai pertandingan dengan hasil semacam ini sungguh mengejutkan. Bayangkan, dalam 35 menit, tim ini kebobolan 4 gol. Saya minta maaf kepada para fans, mereka sudah melakukan segalanya untuk mendukung Manchester United, tetapi kami mengecewakan mereka.
ujar pelatih anyar MU itu kepada BBC. Untuk sementara, Manchester United harus berada di peringkat juru kunci Liga Inggris musim ini, tanpa meraih 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dengan kekalahan telak ini, setidaknya ada 2 rekor buruk yang tercatat untuk Manchester United. Rekor buruk pertama adalah Manchester United untuk pertama kalinya di Liga Inggris kebobolan 4 gol langsung di babak pertama. Sementara rekor buruk baru yang kedua adalah Erik ten Hag menjadi manajer MU sejak John Chapman pada tahun 1921 yang menelan 2 kekalahan beruntun dari 2 laga perdana di Liga Inggris. Di game week ketiga, Manchester United akan menjamu rival bebuyutan mereka Liverpool di Old Trafford. Erik ten Hag harus segera berbenah dan menemukan formula baru agar bisa bangkit di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Gimana nih fans MU? Yakin bisa menang nih lawan Liverpool? Lawan Brighton sama Brentford aja kena bantai. Di game week kedua Liga Inggris ini, kita sudah disuguhi derby London antara Chelsea dan Tottenham Hotspur. Duel syarat gengsi ini berakhir tanpa menang. Chelsea yang sudah 2 kali unggul harus rela berbagi poin dengan Tottenham Hotspur yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga akhir pertandingan. Chelsea sendiri lewat sepakan dari Pierre-Emile Højbjerg di menit ke-68. Chelsea kembali unggul di menit ke-77. Kali ini memanfaatkan umpan matang dari Raheem Sterling, Chris James yang berdiri bebas berimbang dan memastikan Tottenham membawa 1 poin dari markas Chelsea, Stamford Bridge. Pada derby London ini tidak cuma tensi di dalam lapangan yang terasa panas, namun tensi di luar lapangan pun tak kalah panas. Thomas Tuchel dan Antonio Conte yang berada di pinggir lapangan pun tak luput dari perkelahian. Momen keributan kedua pelatih ini diawali oleh aksi Antonio Conte yang merayakan gol penyama kedudukan dari Pierre-Emile Højbjerg. Conte melakukan selebrasi dengan mendekati bangku para pemain cadangan dan staf Chelsea. Thomas Tuchel pun langsung menghampiri dan membenturkan badannya ke arah Antonio Conte. Tuchel dan Conte pun saling berteriak satu sama lain hingga mereka dipisahkan oleh para staf dan wasit. Ketika Reece James berhasil mencetak gol, Tuchel pun membalas selebrasi yang dilakukan Conte. Ia melakukan selebrasi dengan berlari kencang melewati bangku cadangan dan para staf dari Tottenham Hotspur. Tak sampai di situ, Chelsea dan Tottenham. Penonton yang menyaksikan tidak hanya disuguhi drama sengitnya pertandingan di dalam lapangan, tapi juga dipertontonkan drama perkelahian antara Thomas Tuchel dan Antonio Conte. Pertandingan sengit juga terjadi di The City Ground Stadium ketika tuan rumah Nottingham Forest bertemu dengan West Ham United. Nottingham Forest berhasil membukukan kemenangan pertamanya di Liga Inggris musim ini usai mengakhiri perlawanan dari West Ham dengan skor tipis 1-0. Sebenarnya West Ham unggul lebih dulu di menit ke-42 lewat gol dari Saad Benrahma. Namun wasit menganulir gol. Di penghujung babak pertama, Nottingham Forest akhirnya sukses mencuri gol lewat namun hingga berakhirnya laga. Ada kejadian unik ketika pertandingan ini berlangsung 2020-2021 silam. West Ham meminjam Lingard dari Manchester United selama setengah musim ketika tidak banyak klub yang ingin menampungnya. Bersama West Ham, ia tampil apik dengan torehan 9 gol dan 5 assist dari 16 pertandingan yang ia lakoni. Hal inilah yang membuat fan West Ham berharap Lingard akan mau hijrah ke West Ham pada bursa transfer musim panas lalu. Namun Lingard lebih memilih untuk bergabung dengan Nottingham Forest yang memberi tawaran lebih tinggi dari West Ham. Karena kekecewaan ini, para fans West Ham pun melempari Lingard dengan segepok uang replika dan mencap Lingard sebagai pemain yang mata duitan dan tidak tahu terima kasih. Teman-teman yang belum subscribe Jornata, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Jornata. Serta jangan lupa juga follow @jornata_id di Instagram untuk update berita-berita sepak bola terbaru baik dari dalam dan luar negeri. Akhir kata, stay fit and ciao Jornata.